Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasi hasil kerja kelompok kami, yaitu Praktikum Bahasa Indonesia Penerapan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI dalam penulisan karya ilmiah, pemakaian huruf dan penulisan kata. Untuk anggotanya sendiri ada saya sendiri, Al-Gibran. Terus yang kedua ada Aurel Nova Abidin, yang ketiga ada Renti Dianeva. Untuk tujuan pada praktikum ini itu mampu memahami ejaan sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, mampu menganalisis ejaan, pemakaian huruf dan penulisan kata yang digunakan dalam karya ilmiah yang telah disediakan. Untuk penjelasan PUEBI sendiri atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakaian bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Arianti 2019. Untuk hasil praktikumnya, bawah. Untuk hasil praktikum yang telah kami dapatkan yaitu pada halaman pertama ada kutipan yang salah, bentuk pemakaian hurufnya salah. Alasan kesalahannya karena kata salah pada kutipan kalimat tersebut pada awal paragraf atau awal kalimat menggunakan huruf kecil. Seharusnya awal kalimat menggunakan huruf kapital sesuai aturan WEBI, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, pada halaman pertama terdapat Kementerian Kesehatan. Kesalahannya yaitu pemakaian huruf karena seharusnya nama lembaga pemerintahan huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital dan beberapa penulisan Kementerian Kesehatan tidak menggunakan huruf kapital. Menurut sesuai aturan PUEBI, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulangan sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen. Untuk yang ketiga, pada halaman Untuk yang ketiga, pada halaman 2, kutipan kalimatnya yaitu dengan misi menyelenggarakan, profesional, memanfaatkan kapasitas umum, menyelenggarakan fungsi, seimbang, meningkatkan SDM rumah sakit sesuai, serta mengembangkan rumah sakit. Terdapat pada halaman kedua, kesalahannya itu pemakaian huruf. Salahnya pemakaian huruf, alasan kesalahannya huruf kapital digunakan bukan pada huruf awal kalimat. Yang keempat, tujuan kutipan kalimat yang salah itu terdapat pada halaman 3. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu tunggu pelayanan resep BPJS rawat jalan di instalasi farmasi Rumah Sakit ABC Bandar Lampung pada bulan April. Bentuk kesalahannya itu pemakaian huruf, alasannya huruf kapital digunakan bukan pada huruf kapital awal kalimat. Terus yang kelima ada kutipan kalimat 1.4.3.3 mengetahui kesesuaian standar waktu. Terdapat pada halaman 4 kesalahannya yaitu pemakaian huruf. Alasan kesalahannya huruf kapital digunakan bukan pada huruf kapital awal kalimat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aurel. Selanjutnya,
Selanjutnya ada kesalahan dalam kalimat ini, ada kutipannya rumah sakit. Ini kesalahannya pemakaian huruf. Alasannya itu pada penulisan rumah sakit itu seharusnya menggunakan huruf kapital. R-nya besar, S-nya besar. Karena merujuk pada lembaga atau nama-nama yang memiliki fungsi khusus. Selanjutnya ada menyediakan dan penyerahkan. Ini kesalahannya dalam penulisan kata. Seharusnya penyerahkan itu eh, seharusnya menyerahkan karena awalan yang benar dari kata nyerah ialah selanjutnya tugas di sini ada kesalahannya instalasi farmasi. Eh, Kesalahannya pemakaian huruf, seharusnya instalasi farmasi itu I-nya besar, F-nya besar. Karena dalam organisasi harus memakai huruf kapital. Selanjutnya, dalam kalimat ini ada kesalahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Di sini kesalahannya bentuk pemakaian huruf. Alasannya karena pemakaian huruf kapital pada kalimat tersebut harusnya dipakai hanya untuk awal kalimat. Selanjutnya, di sini ada kesalahan paper. Di sini bentuk kesalahannya pemakaian huruf. Seharusnya paper ini huruf miring karena ini nama asing, jadi harus pakai huruf miring. Selanjutnya, ke bawah, Kak. Selanjutnya di sini kesalahannya ada prajurit. Di sini bentuk kesalahannya pemakaian huruf. Prajurit ini seharusnya P-nya huruf kapital karena dalam organisasi harus memakai huruf kapital. Selanjutnya dibacakan oleh Karenti. Kesalahan selanjutnya ada pada halaman 10, yaitu kepada prajurit, PNS, dan keluarganya. Bentuk kesalahannya ada di pemakaian huruf, yaitu pada PNS seharusnya P besar, N besar, dan S besar. Huruf kapital ya. Singkatan harus memakai huruf kapital. Selanjutnya, yang kesalahan selanjutnya ada pada halaman 13, yaitu purposive sampling secara retrospektif. Bentuk kesalahannya ada di pemakaian huruf, karena kata purposive sampling dan retrospektif itu seharusnya ditulis menggunakan huruf miring, karena merupakan bahasa asing atau istilah. Menurut Webinya, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya ada kata stopwatch, ada di halaman 13. Kesalahannya ada di pemakaian huruf. Stopwatch juga merupakan bahasa asing, sehingga dia pada penulisannya harus memakai huruf miring. Kesalahan yang ke-15 ada di halaman 14, yaitu pada kata BPJS dan diinstalasi. Yang pertama, BPJS itu bentuk kesalahannya di pemakaian huruf. Yang kedua, di instalasi itu bentuk kesalahannya penulisan kata. Seharusnya singkatan BPJS itu harusnya ditulis dengan huruf kapital karena termasuk nama lembaga, sedangkan di instalasi itu harus dipisah karena digunakan untuk menunjukkan tempat. Yang ke-16 ada kata dianalisis. Pada kalimat dianalisis itu terpisah, seharusnya bentuk kesalahannya ada di penulisan kata, dan mensiapkan. Bentuk kesalahannya ada di penulisan kata juga. Penulisan kata dianalisis harusnya ditulis gabung seperti dianalisis langsung, dan penulisan kata mensiapkan seharusnya ditulis menjadi kata menyiapkan karena merupakan gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran.
Dalam praktikum kali ini yaitu mencari letak kesalahan pemakaian huruf dan penulisan kata dalam KTI yang bertujuan itu agar mahasiswa mampu memahami ejaan sesuai dengan sesuai PUEBI dan mampu menganalisis ejaan yang digunakan dalam karya ilmiah yang telah disediakan. Di sini PUEBI memiliki peran penting dalam karya ilmiah karena memberikan panduan yang konsisten dan resmi terkait aturan ejaan dalam bahasa Indonesia. Penggunaan PUEBI dalam karya ilmiah ini membantu menjaga kualitas dan kejelasan tulisan, meminimalkan ambiguitas, serta meningkatkan keseragaman penulisan. Dengan mengikuti pedoman ini, penulis karya ilmiah dapat memastikan bahwa tulisannya dapat dipahami dengan baik oleh pembaca dan memberikan standar yang diakui dalam komunikasi ilmiah. Pemakaian huruf pada ke atas, Kak. Pemakaian huruf pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia terdiri dari pemakaian huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, huruf gabungan konsonan, huruf miring, dan huruf tebal. Penulisan kata pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia meliputi kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemanggalan kata-kata, kata depan, partikel, singkatan, dan akronim, angka, dan bilangan. Kata gantiku, kau, mu, dan nya, dan kata sandang, si, dan sang. Selanjutnya dibacakan oleh Karenti. Setelah menganalisa kesalahan pada karya tulis ilmiah yang diberikan, ada beberapa kesalahan yang kami temukan, yaitu yang pertama, ada pemakaian huruf pada kalimat salah. Yang kedua, ada pemakaian huruf pada kalimat salah satu pelayan, yaitu pada kata salah. Dan menurut PUEBI yang benar adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, pemakaian huruf juga ada pada kalimat Kementerian Kesehatan, dan itu juga harus memakai huruf kapital juga. Yang ketiga, ada pemakaian huruf pada kalimat dengan misi menyelenggarakan, dan kata-kata memanfaatkan, menyelenggarakan itu juga harus tidak harus menggunakan huruf kapital, karena huruf kapital harus dipakai di awal kalimat. Yang keempat, pemakaian huruf pada kalimat tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu tunggu pelayan resep. Itu juga kesalahannya masih di pemakaian huruf. Selanjutnya nomor 5, pemakaian huruf pada kalimat mengetahui kesesuaian standar waktu. Itu harusnya huruf kapital digunakan pada awal kalimat, dan aturan semestinya menurut PUEBI adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang keenam, ada pemakaian huruf pada kalimat penyelenggaraan pelayanan dan ada pada di kata-kata rumah sakit. Rumah sakit itu harus R-nya harus besar dan S-nya harus huruf kapital. PUEBI yang benar yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Yang ketujuh, penulisan kata. Terdapat kesalahan penulisan kata pada kalimat menyediakan dan penyerahkan. Itu kata penyerahkan seharusnya menjadi menyerahkan karena awalan yang benar dari kata nyerayame. Atau aturan semestinya menurut PUEBI adalah gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang kedelapan, ada pemakaian huruf juga, kesalahannya di tugas instalasi farmasi, dan kata-kata yang benar dan penulisan yang benar adalah harusnya I-nya besar dan F-nya huruf kapital, I-nya, F-nya huruf kapital juga. Yang ke-9, pemakaian huruf pada kalimat pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Itu kesalahannya ada di penulisan pemakaian huruf, karena pemakaian huruf kapital pada kalimat tersebut harusnya dipakai hanya untuk awal kalimat, itu dipakai bukan untuk awal kalimat. Aturan semesti PUB-nya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang ke-10, pemakaian huruf pada kalimat, yaitu
ada di kata paper, dan itu harus menggunakan huruf miring karena huruf miring dipakai untuk untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ke-11 ada pada kalimat kebanggaan prajurit. Seharusnya prajurit sama dengan P-nya harus huruf kapital karena dalam organisasi harus memakai huruf kapital. Selanjutnya yang ke-12 pemakaian huruf pada kalimat kesehatan kepada prajurit PNS, dan kata dari PNS itu harus menggunakan huruf kapital, di mana aturan semestinya menurut WEBI singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ke-13 ada penulisan huruf juga pada kalimat menggunakan purposive sampling secara retrospektif. Karena kata purposive sampling dan retrospektif seharusnya ditulis menggunakan huruf miring, dan aturan semestinya menurut PUB yaitu huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau asing. Yang ke-14 ada pemakaian huruf pada kalimat stopwatch. Karena pada kata stopwatch merupakan bahasa asing sehingga pada penulisan atau pemakaian huruf seharusnya menggunakan huruf miring. Yang ke-16 yaitu ada pada kalimat data yang dianalisis secara statistik dan yang dibutuhkan untuk mensiapkan obat. Penulisan kata dianalisis harusnya ditulis gabung seperti dianalisis, dan kata menyiapkan itu harus ditulis mensiapkan itu harus ditulis menyiapkan karena merupakan gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa kami pada karya tulis ilmiah ini, yang pertama, terdapat kesalahan pemakaian huruf dan penulisan kata pada karya tulis ilmiah yang dianalisa. Yang kedua, kesalahan pemakaian huruf meliputi kesalahan pemakaian huruf kapital dan pemakaian huruf yang seharusnya menggunakan huruf miring. Yang ketiga, kesalahan penulisan kata meliputi gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran dan pemakaian kata depan. Selanjutnya Gibran. Selanjutnya ada saran, yaitu yang pertama, disarankan semua pihak menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tulis-menulis, khususnya dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua, sebaiknya perlu diperhatikan lagi penggunaan ejaan dalam penulisan karya ilmiah agar sesuai dengan WEBI sehingga dapat mudah dipahami oleh pembacanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.